Shalom sahabat seperjalanan versi sahabat dewasa muda usia 25 sampai 40 tahun. Bagaimana cara menghadapi masalah pernikahan? Usia 25 sampai 40 itu zona rawan pernikahan. Tahun pertama sampai kelima adalah adaptasi dan juga berhubungan dengan cicilan finansial. Tahun 10 sampai 15 anak mulai remaja, lalu ada bosan, godaan pun hadir. Makanya banyak pernikahan kandas di sini. Tapi kabar baik firman Tuhan, Markus 10:9. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tuhan benci perceraian, Maleakhi 2 ayat 16. Tapi dia ahli memulihkan hubungan yang retak. Baca Hosea 2:14. Ini adalah 7 langkah praktis dan alkitabiah untuk membereskan pernikahanmu. Satu, akui dulu, kita lagi sakit, bukan gagal. Masalah umum dalam usia ini, komunikasi mati, ngomong seperlunya, ujungnya berantem dan diam-diaman. Uang, berantem soal gaji, cicilan, mertua minta transfer, anak, capek ngurus anak, nggak ada waktu berdua, semua energi buat anak. Seks dingin, salah satu ngerasa ditolak, lalu cari perhatian di luar. HP dan HP, dia lebih mesra dengan HP. Scroll ID, TikTok bareng, tapi nggak ngobrol sama pasangan. 6. Ekspektasi nggak sesuai. Dulu romantis, sekarang kayak temen sekamar. Langkah 1, berhenti saling nunjuk, ganti kamu selalu dengan aku merasa. Karena Efesus 4:29 mengatakan jangan ada perkataan kotor tapi yang membangun. Kedua, balik ke desain pabrik pernikahan. Alkitab mengatakan sebelum ganti mobil, baca buku manualnya dulu. Pernikahan juga gitu. 3 pilar pernikahan, Kejadian 2:24. Meninggalkan, lepas dari orang tua mertua, nggak lapor semua hal, nggak ikut campur urusan rumah tangga kalian. Hormatnya, tapi keputusan tetap di suami istri. 2, bersatu, satu daging, satu tim, lawan kalian punya masalah. Bukan pasanganmu kalau ribut. Kalian vs masalah, bukan kamu dan vs dia. 2, telanjang dan gak malu. Jujur soal takut, luka, keuangan, masa lalu. Nggak ada topeng di depan pasangan. Tugas suami apa? Efesus 5:25. Kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Kasih yang mengorbankan. Mengorbankan diri, bukan mengorbankan pasangan. Bukan nyuruh-nyuruh. Tugas istri apa? Efesus 5:22. Tunduk kepada suami. Tunduk artinya apa? Saling bahu-membahu. Istri Istri ingat, bukan babu. Alkitab juga bilang, tunduk satu sama yang lain. Efesus 5:21. Bagaimana rumusnya? Rumus 4 kendaraan saat bertengkar. Semua nikah pasti berantem. Bedanya nikah yang sehat dan nikah yang hancur. Bagaimana cara berantemnya? Yakobus 1:19. Cepat mendengar, lambat berkata-kata, lambat marah. 4K. Kecepatan mendengar 80%. Pas dia ngomong, dengerin dulu sampai selesai. Jangan nyiapin jurus balasan di kepala. Ulangi. Jadi maksud kamu gitu ya? Kedua, kecepatan ngomong 20%, mendengar 80%. Ngomong pelan, singkat, jelas, nggak nyerang pribadi. Aku kesel pas kamu bla 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 bla. Kamu tuh emang egois dari dulu. Tiga, kendalikan marah. Kalau udah mau meledak bilang, sayang aku butuh 20 menit jeda. Nanti kita lanjut biar nggak nyakitin. Amsal 15 ayat 1. Jawaban lemah lembut meredakan kegeraman. 4, kompromi bukan menang. Tujuan bukan siapa benar, tapi gimana kita menang bareng. Cari solusi. Ketiga, yang dua-duanya nggak 100% suka, tapi dua-duanya bisa terima. Jaga 3 api pernikahan biar nggak padam. Pernikahan usia 25-40 sering dingin karena 3 api yang tidak dirawat. Api kalau padam, cara nyalainnya lagi 15 menit 1 hari. Lakukan itu. Api rohani, ribut jadi perang dunia, nggak ada pengampunan. Doa bareng-bareng 2 menit sebelum tidur. Baca 1 ayat. Gantian berdoa. Matius 18:19. Kalau 2 orang sepakat, maka Tuhan akan hadir di tengah-tengahnya. Api emosi, jadi teman sekamar. Curhat ke orang lain. Bukan ke pasangan. Date, ngobrol 15 menit tanpa handphone. Lakukan itu. Tanya, hari ini yang bikin kamu capek apa? Yang bikin kamu bersyukur apa? Api fisik.
Seks jadi kewajiban, bukan ekspresi cinta sentuhan. Non-seks, peluk 20 detik, gandeng tangan, pijit bahu. Sentuhan itu adalah oksitosin, lem pernikahan. Amsal 5, 18-19. Bersukacitalah dengan istrimu, biarlah engkau selalu dimabuk asmara oleh cintanya. Tuhan mau kalian nikmati pernikahan. Maaf. Beresin 3 racun yang bunuh pernikahan pelan-pelan. Dr. John Gottman bilang, ada 4 penunggang kuda apokalipsis. Ini 3 yang paling mematikan. 1, kritik, hinaan. Kamu bilang bayar listrik. Tidak, kamu toh bodoh kayak bapakmu. Hinaan. Serang karakter. Obatnya, sebut perilaku spesifik perasaanmu. Penghinaan, mata melot, cibir, hanya gitu aja bangga. Ini racun mematikan. Obatnya, bangun budaya menghargai. Tiap hari sebut satu hal yang kamu syukuri dari pasangan. 3, menghindar atau diem. Udah, males ribut, diem, bom waktu. Ingat, masalah nggak selesai, luka numpuk. Obatnya, atur rapat pernikahan 30 menit seminggu. Bahas masalah, keuangan, dan jadwal. Selanjutnya, kalau masalahnya berat, jangan tanganin sendiri. Kapan harus cari bantuan ketiga? Ada KDRT fisik atau emosi, ada perselingkuhan, pornografi, kecanduan, udah pisah ranjang 1 bulan. Komunikasi udah 100% mati, ngomong 2 kalimat langsung berantem. Bagaimana ke siapa? 1, konselor pernikahan Kristen, dia netral, dia punya tools. Amsal 15:22, rancangan terlaksana kalau ada banyak penasehat. 2, pastor, pembina nikah, minta didoain, konseling. 3, pasangan senior, cari satu pasuti yang nikahnya udah 20 tahun, sehat, tolong ajarin, minta ajarin ke mereka. Orang yang males konseling kayak gigi bolong, nggak mau ke dokter, makin lama makin parah dan mahal. Bagaimana pemulihan? Pengampunan 70 kali 7 kali. Matius 18:21-22. Petrus nanya, ampuni 7 kali cukup? Yesus jawab, 70 kali 7. Artinya, mengampuni itu tidak sekali. Luka yang sama bisa diingat lagi. Tiap diingat, putuskan, ampuni lagi. Bagaimana langkah mengampuni? Lepaskan hak untuk balas dendam. Ingat, kamu juga banyak diampuni Tuhan. 3, doain pasanganmu. Kesalahan fatal yang bikin nikah itu hancur, yaitu 1, bandingin sama nikah orang lain di IG. 2, pikir rumput tetangga lebih hijau. 3, nunggu pasangan berubah dulu, baru aku berubah. Kesimpulannya, pernikahan ini kayak tanaman. Kalau nggak disiram, kering. Kalau nggak disiram tiap hari, tidak mungkin berbuah. 3 kalimat simpan yang harus diingat. Kita satu tim 2, aku pilih kamu lagi hari ini. 3, Tuhan pulihkan kami. Mazmur 51:10. Ciptakan hati yang murni dalam aku. Shalom. Mendoakan rumah tanggamu baik-baik saja. Amin.